Lo pada inget gak sih? Kita udah pernah cerita tentang uji nyali. Ya, Dan gue pernah bilang tuh, dari yang gue tahu ada 3 tingkatan dalam uji nyali. ya. Gue gak usah kasih tahu kali ya, dan gue gak usah jelasin 3 tingkatan tuh apa aja. Tapi dari tingkatan yang pertama, lo inget kan? Gue bilang kalau lo uji nyali tujuannya tuh buat datang ke satu tempat, buat ngerasain ada entitas apa di tempat itu. Kayak misalkan lo ke kuburan dan lo nyari ada hantu atau ada setan apa enggak di situ. Gimana kalau malam ini kita cerita tentang petaka uji nyali, tapi kita mulai dari tingkatan pertama dulu. Dengarkan versi lengkapnya hanya di aplikasi Noise. Mungkin banyak dari kalian yang gak asing sama tempat uji nyali ini. Tempatnya itu terbuka untuk umum, dan ini tuh tempat untuk beristirahat orang-orang yang udah dipanggil duluan. Kuburan maksudnya. Iya bener Muy. Jadi cerita ini tentang uji nyali di salah satu makam di Jakarta Selatan. Sekitar tahun 2016, ada 5 anak kuliah yang penasaran sama tempat uji nyali ini. Mereka semua laki-laki, namanya kita sebut aja Agung, Aryo, Bobby, Demas sama Hashim. Mereka berlima ini tuh satu kampus dan kebetulan satu kosan juga. Soalnya kebetulan mereka semua tuh juga gak bisa ngeliat setan, jadi semuanya tuh berani banget Muy, Bi. Sekitar jam 12 malam, berangkatlah mereka berlima dari Depok ke tempat itu. Berarti emang sengaja mereka berlima buat uji nyali gitu ke sana. Bener Muy. Oh. Nah pas sampai mereka tuh masuk ke makam ini dan ketemu sama kakek-kakek gitu. Bisa dibilang kakek ini tuh kuncennya lah. Dikasih tahu tuh mereka spot-spot yang sering didatengin buat orang-orang uji nyali di sana. Oh, dibolehin sama kakek-kakeknya? Dibolehin Bi, jadi emang udah sering juga kayaknya orang datang ke sana buat uji nyali. Oke. Jadi ternyata di sana tuh emang udah terkenal banget penunggu-penunggunya. Kayak ada kuntilanak merah, pocong, genderuwo, kayak segala jenis sosok tuh kayaknya ada. Namanya juga makam kan. Tapi yang mereka berlima tuh yang gak percaya gitu-gituan, malah pas dikasih tahu tuh bukannya takut, tapi cekikikan gitu. Si kakek ini agak kesel ngelihatnya, tapi si kakek ini cuma ngomong, jangan kebanyakan ketawa-tawa ya di sini. Kalau kalian kenapa-napa, saya nanti nggak bantu karena kalian tidak menghargai. Mendengar itu ya mereka berlima langsung diem sih. Walaupun dalam hatinya mereka tuh juga kayak masih tetap nggak percaya sama omongan kakek ini. Ya kayak apaan sih gitu. Karena saking gak percayanya kan. Jadi kayak ngenyek gitu. Jadi itu tuh ada 2 sisi makamnya. Ada sisi kanan sama sisi kiri. Di kiri tuh kalau nggak salah yang ada sumurnya, dan sisi kanan tuh yang ada pohon besar banget. Akhirnya mereka bagi 2 tuh. Agung, Aryo, Bobby bertiga, sedangkan Demas berdua sama Hashim. Agung, Aryo, Bobby ke sisi kiri, sedangkan sisanya Demas sama Hashim ke sisi kanan. Ini gue ceritain dari point of view Agung, Aryo sama Bobby dulu ya, Moebi. Oke. Jadi pas mereka baru jalan gitu, karena jalanannya cuma setapak, akhirnya mereka jalannya tuh sebaris aja. Dan karena mereka bertiga, jadi gak ngerasa takut sama sekali. Si Bobby bercanda-canda lah ke Agung sama Aryo. Dia bilang, mana katanya serem, gak ada serem-seremnya, ini mah biasa aja. Sama aja kayak kita lagi jalan malam-malam di tempat sepi. Cerita ini kejadiannya di tahun 2010. Ada satu peer group gitu, yang mereka udah temenan dari SMP. Ada 6 orang, 3 cewek 3 cowok. Namanya Bagas, Dito, Omar. Terus yang ceweknya Vega sama 2 lagi cewek. Nah mereka berenam ini nginep di sebuah villa di daerah Cipanas. Villanya tuh kayak kumpulan villa banyak dalam satu kawasan gitu loh Nat, Muy. Kayak di satu perumahan gitu. Gue gak tahu pasti sih dalam satu perumahan apa enggak, tapi ya intinya mereka berdekatan lah si villa ini. Cipanas itu mana sih? Puncak. Puncak Iya, ya? puncak sananya lagi, Muy. Oh. Nah mereka tuh nyewa salah satu villa di situ. Nah di tahun 2010 itu mereka udah pada kerja, kayak umur 20-an gitu lah, di tempat yang beda-beda. Udah tuh singkat cerita, si Vega ini udah nyewa villa itu buat long weekend. Jadi kayak misalkan mereka nginep di hari Kamis, Jumat sama Sabtu. Kamis malam itu mereka jalan tuh dari Jakarta, touring naik motor sekitar jam 7 atau 8 malam lah. Jadi sebelum jam 12 malam mereka tuh udah nyampe dan bisa santai-santai sebelum istirahat. Udah tuh mereka nyampe, villa ini tuh posisinya di tengah villa lain gitu loh. Jadi kayak di tengah-tengah di antara si kawasan villa itu. Dan ternyata di sekitar situ tuh banyak villa yang terbengkalai gitu Nat, Muy. Tapi pagarnya beda kan? Pagarnya beda-beda. Oh iya. Jadi kayak emang berdekatan aja. Cuman banyak banget villa-villa yang udah gak kepake. Ya. Udah kelihatan rusak banget gitu. Bener-bener ditinggalin gitulah. Nah Omar, Dito sama Bagas yang suka banget horor, ini tuh udah punya pikiran-pikiran buat datengin si villa-villa kosong gitu. Nah si Vega sempet bilang,
jangan macem-macem bego, kita mau senang-senang di sini. Terus Bagas tuh bilang, oh enggak, ini di toko, bercanda mulu dia emang. Udah tuh di malam itu, Kamis malam berarti malam Jumat ya. Itu tuh mereka ngobrol-ngobrol di teras sambil pada ngerokok. Sampai sekitar jam 2an malam mereka pada tidur tuh. Kecuali Omar ini sebelum tidur sama teman-temannya, dia beli rokok dulu. Nah, besok paginya, hari Jumat nih, si Omar cerita ke Bagas, Gas, tadi malam gue ngelewatin villa kosong. Gue denger ada suara anak kecil nangis. Terus si Bagas bilang, hah, terus gimana? Ya gue kebut lah motornya. Udah tuh dari situ Bagas bilang, panggil Dito, kita uji nyali lah, ibarat kata gitu. Jadi di malam ini mereka tuh bakal uji nyali. Mereka nyebutnya tuh eksplorasi. Nah cuman si Bagas bilang, jangan sampai ketahuan yang lain. Akhirnya di malam itu mereka bakar-bakar, seru-seruan sampai jam 12an malam. Belum pada tidur tuh. Sampai akhirnya jam 1:30 malam baru pada tidur tuh cewek-cewek. Nah barulah pada ngendap-ngendap. Mereka keluar sampai di villa kosong yang dibilang sama Omar tadi. Dito langsung tuh dia bikin keributan di dalam situ. Dia teriak-teriak, Woi, mana sini lu yang gangguin temen gua? Jadi ada 4 orang cowok. Mereka semua masih SMA, anak-anak Jakarta. Namanya Afan, Aldi, Bismo, sama Dadang. Kejadiannya terjadi di tahun 2011an. Mereka lagi jalan-jalan kelilingin Jakarta, dan mereka tuh gak berasa habis kesana kemari nongkrong. Pas mereka ngeliat jam itu di jam 11 malam. Nah buru-buru lah mereka pulang. Dan mereka ini OTW naik kereta KRL Moy. Iya KRL. Ngiterinnya soalnya ngiterin Jakarta doang gitu. Jam 11 malam OTW. Turunlah mereka di stasiun Manggarai. Nah Afan ingat sesuatu, kalau misalnya stasiun Manggarai ini angker. Ditambah pas lagi jalan ke stasiun Manggarai, mereka tuh lagi cerita-cerita horor gitu di kereta. Afan ngajakin lah mereka bertiga, teman-temannya ini, pada berani gak buat nunggu sampai jam 12 malam di stasiun Manggarai itu. Apalagi mereka semua tahu kalau misalnya stasiun Manggarai itu punya sebagian tempat angker, yaitu di tempat yang biasa parkir kereta lama atau yang gak berfungsi gitu loh. Tau gak lo? Yang di belakang-belakang situ. Iya. Karena Aldi ngerasa tertantang dan gak mau kalah, dia yain lah ajakan si Afan ini. Nah si Dadang sama Bismo itu takut. Pun udah dipaksa berkali-kali sama mereka, ini dua orang ini tetap takut. Akhirnya Dadang sama Bismo pulang lah naik ojek dari stasiun Manggarai. Tinggal mereka berdua, Aldi sama si Afan. Aldi sama Afan setengah jam tuh nunggu sampai 11:30 sambil jalan ke arah belakang sana. Dan pas sudah jam 12 teng, mereka jalan lagi makin ke dalam bagian stasiun Manggarai yang angker itu, yang tempat buat parkir itu. Pas sampai jam 12, mereka berdua tuh gak ngerasa apa-apa. Kayak gak ngerasa ada apapun sama sekali lah. Padahal udah sepi dan udah tengah malam juga kan. Akhirnya Aldi bilang kayak, Van, kita tunggu sampai jam 1-an yuk, sekalian uji nyali. Nanggung soalnya kan udah di sini. Gimana? Afan yang emang basicnya gak penakut, ngeyain aja. Maksudnya ya udah ayo. Kalau misalnya emang mau uji nyali sama Aldi di sini ya gak apa-apa aja. Duduklah mereka di sana sambil sebat, sambil ngobrol. Sampai hampir 20 menitan. Mereka gak ngeliat apa-apa dan gak ngerasa apa-apa. Gak ngerasa sama sekali. Aldi rada sebel. Dia bilang lah kayak, ya ternyata gak serem lagi, gimana ya gitu. Afan bilang kayak, ya mungkin Manggarai yang emang gede itu punya berbagai spot serem dan bukan di tempat mereka. Jadi ya mereka mikir kayak, apakah kita harus pindah ke tempat lain buat ngetes stasiun Manggarai itu serem atau enggak. Nah pas banget Afan ngomong kayak gitu, tiba-tiba mereka tuh denger Nat, kayak ada suara cewek melengking ketawa entah dari mana arahnya. Panik lah mereka kan. Kayak mereka deg-degan banget. Ternyata mereka mendengar sesuatu walaupun belum ada sosoknya. Pas Afan kepanikan banget, Aldi yang sebenarnya juga panik, dia tuh coba nenangin Afan. Dia bilang kayak, ya udah nggak apa-apa Van, kan nggak ada sosoknya juga, jadi tenang aja. Selama mereka nggak ngeliat ada sosok, ya mereka merasa ya masih aman-aman aja lah. Jadi tuh akhirnya mereka 5 menitan diam, nenangin diri, sebat, pokoknya nggak ngobrol sama sekali. Akhirnya mereka ngeliat, ternyata udah jam 1:30. Afan ngajakin balik tuh, tapi si Aldi nahan Afan. Si Afan firasat tuh udah kayak jelek gitu loh, soal jadi kayak maksa Aldi buat pulang. Tapi Aldi batu banget bilang kayak, ya kan kita dari awal udah bilang stay jam 1, nanggung Van bentar lagi. Nah pas Aldi lagi nahanan Afan kayak ngoceh sendiri kayak gitu, tiba-tiba Aldi tuh diam sendiri. Yang tadi tuh dia ngomong, ayo Van, masa lu cabut segala macam, lagi nyerocos kayak gitu, Bina tiba-tiba diem.